Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu waran. Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan yang melakukan penerbitan saham, baik melalui IPO atau right issue, ya seperti itu, semakin banyak pula pertanyaan investor tentang waran, ya, yang muncul. Biasanya kan di running trade itu ada saham-saham yang diikuti dengan strip huruf W seperti itu. Nah, di belakang kode induknya, kode saham induknya. Nah, itu adalah waran. Waran itu apa? Waran itu adalah hak untuk membeli saham atau obligasi dari suatu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit dari waran itu atau emitennya itu. Misalkan BRPT ya, BRPT melakukan right issue lalu kemudian menerbitkan waran. Nah, maka BRPT menerbitkan itu, nah lalu kemudian memunculkan waran yang simbolnya itu BRPT strip W seperti itu. Nah, waran ini merupakan produk turunan ya dari pasar modal yang biasanya diberikan secara cuma-cuma kepada investor yang telah membeli saham ya, saham baru yang diterbitkan sebagai pendorong agar investor menjadi lebih tertarik dalam IPO atau dalam right issue ya, yang dilakukan oleh emiten tertentu. Barangkali rekan-rekan ada yang mungkin bingung ya, mengidentifikasikan waran itu. Jadi kita bisa menganalogikan ya, agar mudah lebih dipahami seperti itu, kita bisa menganalogikan waran ini sebagai sebuah kupon yang diberikan, sebuah kupon yang diberikan oleh pemerintah ketika menggelar operasi pasar ya, yaitu misalkan menjual beras ya langsung kepada masyarakat seperti itu dengan harga yang lebih murah misalkan ya. Nah, pemerintah akan membagikan kupon kan biasanya. Pemerintah membagikan kupon kepada orang-orang tertentu yang sudah dipilih dan mereka bisa menggunakan kupon tersebut untuk membeli beras dengan harga yang sudah ditentukan ya. Biasanya harganya itu lebih murah seperti itu. Nah, biasanya memang lebih murah ya dibandingkan dengan harga pasar sebelumnya. Jadi misalkan pemerintah melakukan operasi pasar untuk harga beras gitu ya, untuk barang beras, pemerintah memberikan kupon untuk mendapatkan beras dengan harga yang jauh lebih murah di pasar seperti itu. Nah, kupon ini ya tentunya menjadi hak ya, jadi bukan kewajiban ya. Artinya apa? Artinya boleh saja menggunakan kupon tersebut untuk ditebus ya atau menjualnya kembali kepada orang lain. Jadi kalau kita dapat kupon kita bisa menjualnya ke orang lain seperti ibaratnya seperti itu. Ini mudahnya saja ya. Namun penggunaan kupon ini ada batas waktunya. Nah, operasi pasar ini ya biasanya bertujuan untuk menurunkan harga beras di pasar. Jika sebelumnya harga beras tersebut telah naik terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Nah, waran ini juga mirip-mirip dengan kupon itu tadi. Begitu ya. Nah, karena waran itu ada di running trade kita ya, artinya ada di dalam list saham-saham yang bisa diperjualbelikan, maka kita bisa investasi waran juga ya. Investasi waran juga. Walaupun sebenarnya resikonya lebih tinggi ya memang ya, tapi memang peluang yang didapatkan bisa lebih besar seperti itu. Jadi setidaknya ada beberapa keuntungan yang rekan-rekan bisa pelajari dari waran ini. Nah, keuntungan pertama yang bisa didapatkan dari investasi waran ini adalah yang pertama adalah membeli saham baru dengan harga lebih murah ya. Jadi ketika kita memiliki waran, maka kita berhak membeli saham baru dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di pasar sekunder dengan cara melakukan penebusan waran yang telah dimiliki jika saham perusahaan tersebut lebih tinggi dari harga pelaksanaannya. Ya, paham ya? Ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi
Jadi kita melakukan pembelian waran pada saat itu Rp100 ya per lembar ya, dengan harga pelaksanaannya sebesar Rp2.000. Namun pada saat pelaksanaan ternyata harga saham perusahaan tersebut meningkat hingga 2.500 per lembar. Maka total pembelian yang kita lakukan itu sebesar Rp2.100, yaitu artinya 100 plus 2.000. Nah, yang mana jika kita melakukan pembelian langsung di pasar sekunder, total pembelian yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2.500 per lembar. Nah, karena kita sebelumnya sudah memiliki waran, maka kita bisa membeli waran perusahaan yang mengeluarkan waran tersebut dengan harga yang lebih murah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi harganya tadi jadi berapa? Jadi 2.100. Nah, seperti itu. Padahal harga saat ini adalah 2.500. Jadi langsung auto cuan gitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, seperti itu. Nah, keuntungan kedua dari investasi waran ini adalah bahwa kalau tadi bisa dapat harga lebih murah ya, maka waran ini juga yang kedua adalah waran ini juga bisa diperdagangkan ya. Waran tidak hanya dapat digunakan untuk penebusan saham saja ya. Jadi setelah saham induknya itu tercatat di bursa, lalu waran yang kita miliki ini dapat diperdagangkan secara terpisah di pasar sekunder bursa ya. Hal ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan ya, atau capital gain dalam transaksi ya. Jadi langsung cepat gitu ya. Jadi apabila kita melakukan penjualan waran dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga saat pembelian, maka kita otomatis mendapatkan untung atau mendapatkan capital gain dari penjualan tersebut ya. Nah, walaupun punya keuntungan semacam itu ya, tapi ini harus ada pemikiran tentang resiko ya. Jadi memang investasi waran ini juga ada resikonya. Apa saja sih resiko dari investasi waran ini? Nah, yang pertama adalah ketika harga saham itu jatuh di bawah harga pelaksanaan right issue itu. Ya. Jadi pada saat harga saham itu jauh di bawah harga pelaksanaan, maka kita dapat mengalami kerugian tuh. Ya. Jadi kita kan sudah membeli saham waran tadi. Lalu kemudian harganya ternyata pas harga pelaksanaan itu dia turun di bawah harga pelaksanaan. Nah, itu kita rugi. Jadi contohnya gini, contohnya kita melakukan pembelian waran pada saat itu sebesar Rp100 per lembar dengan harga pelaksanaannya sebesar 2.000 per lembar. Ya, seperti analogi yang keuntungan tadi. Namun pada saat pelaksanaannya ternyata harga saham tersebut mengalami penurunan mencapai ke 1.500 per lembar. Nah, kita bisa mempertimbangkan kerugian misalkan seperti ini. Jika kita melakukan exercise atau penebusan gitu ya, maksudnya gitu. Nah, maka kerugian yang timbul dari pembelian waran tersebut sebesar Rp100 per lembar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika kita melakukan penebusan dengan harga 2.000 per lembar, maka total dana yang harus dikeluarkan sebesar 2.100 per lembar ya. Jadi 100 per 2.000 tadi ya. Dengan total kerugian yang timbul sebesar Rp600 ya. Jadi rugi 600 ya. Nah, jadi dari kasus ini kita bisa melihat bahwa investasi waran itu tidak bebas dari kerugian. Jadi bisa rugi. Jadi ini pinter-pinter rekan-rekan semua saja dalam melakukan investasi waran ini. Jadi kalau pas harga pelaksanaan itu ternyata dia turun di bawah harga beli warannya itu, maka ya nanti otomatis rugi. Tapi kalau ternyata naik, nah itu untung besar sekali. Kita bisa cuan otomatis yang lumayan gitu ya. Resiko berikutnya adalah ketika pembelian harga waran ini lebih tinggi dibandingkan harga penjualan ya. Jadi harga beli waran tidak selamanya lebih murah dibandingkan harga jualnya. Ya, ini harus dipahami. Jadi kita bisa saja mengalami kerugian saat pembelian waran harganya lebih tinggi dibandingkan harga jualnya saat ditransaksikan di pasar sekunder. Ya, untuk itu kita perlu mengetahui prospek kinerja emiten di masa depan. Ya, risiko dari waran ini biasanya berbanding lurus dengan pergerakan harga sahamnya ya. Sebab sebagai
produk turunan, harga waran ini akan mengikuti pergerakan saham induknya. Ini harus dipahami dengan baik ya. Ini harus dipahami dengan baik. Nah, selain itu tadi, dua hal tadi, yang perlu digarisbawahi lagi adalah bahwa tidak memiliki hak dividen dan suara ya. Jadi waran ini beda dengan saham induk biasa ya. Beda sekali. Nah, apabila kita merupakan pemilik waran ya, sekali lagi saya ingatkan, maka kita tidak berhak mendapatkan dividen dan mengikuti RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Ya. Hal ini mengingat waran tersebut merupakan produk turunan saham, sehingga pemilik waran ya, ini bukanlah anggota perusahaan yang sebenarnya. Jadi itu tadi itu cuma sampingan aja ya. Jadi kita akan tetap terdampak dari kebijakan atau perubahan dalam perusahaan tersebut, namun tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan itu. Ya, paham ya? Jadi dari penjelasan tadi ya, yang kita bahas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ketika kita memiliki waran, terdapat dua pilihan ya yang dapat dilakukan, yaitu satu, melakukan penjualan di pasar sekunder, atau dua, melakukan penebusan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, seperti itu. Nah, kita perlu mempertimbangkan ya, potensi keuntungan dan risiko yang dapat kita terima nanti setelah kita memiliki waran ini sebelum mengambil keputusan investasi ini. Jadi ketika sebuah perusahaan yang ingin melakukan right issue gitu, maka rekan-rekan harus langsung kepikiran bagaimana hitung-hitungannya nanti, bagaimana pas pelaksanaannya nanti, apakah harganya itu lebih tinggi daripada harga pelaksanaan atau tidak, seperti itu. Atau kalau susah mikir, malas mikir gitu, begitu ada info right issue ya sudah, tinggalkan saja, jual saja atau seperti itu. Itu mudahnya saja. Tapi kalau seandainya rekan-rekan ingin mencari keuntungan dari right issue, maka rekan-rekan bisa menghitungnya dengan seksama. Jadi jika nanti ada berita-berita tentang keterbukaan informasi perusahaan terkait dengan harga pelaksanaan right issue, lalu kemudian rekan-rekan bisa memperkirakan harga sahamnya, pergerakan sahamnya itu, maka rekan-rekan bisa memutuskan bagaimana saat yang tepat untuk membeli waran itu. Tapi jika jelek ya jangan langsung dibeli, nggak usah dibeli, seperti itu, tinggalkan saja. Saya rasa cukup sekian ya tentang waran ini. Semoga yang sedikit ini berguna. Saya rasa cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.